Haleluya. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Buat rahmat dan anugerah, kasih, kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa, yang sudah memelihara kehidupan kita dari hari demi hari sampai pada Kamis malam ini, tanggal 28 September 2023. Tuhan, tuntun hidupku, pimpinlah ya Tuhan tiap langkah hidupku, biar langkah demi langkah melangkah kepada tujuan akhir, hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu semua, saudara-saudara, dan selamat malam. Biar makin hari kita mencintai Yesus. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada malam hari kita mau baca dalam kitab Hosea pasal 10. Puji Tuhan, saat ini sudah kita baca di Hosea pasal 10 ayat 1 sampai 15. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Amin. Biar langkah demi langkah kita langkah yang pasti, yaitu hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Amin. Marilah Tuhan pimpin saya. Amin. Haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Amin. Haleluya. Dalam dunia penuh susah. Amin. Haleluya. Jangan kau tinggal ku sendiri. Amin. Haleluya. Marilah Tuhan. Amin. Haleluya. Pimpin saya. Amin. Haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Amin. Haleluya. Dalam dunia, amin. Haleluya, penuh susah. Amin. Haleluya. Jangan kau tinggal ku sendiri. Amin. Haleluya. Dalam Amsal Sulaiman 16 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Manusia dapat menimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Amin. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Marilah Tuhan. Haleluya. Pimpin saya. Ayat 25 dikatakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amin. Haleluya. Dalam dunia, amin. Haleluya, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala.
Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin, haleluya. Dalam dunia penuh susah, amin, haleluya, jangan kau tinggalku sendiri. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku Bapa. Layakkan kami baca firman Tuhan. Kuduskan hidup kami Bapa. Firman-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu. Jangan kau tinggal Bapa aku sendiri. Amin, haleluya. Ampunilah Bapa semua dosa dan salahku. Amin, haleluya. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu. Amin, haleluya. Sucikanlah hidupku, Roh Kudus, pimpinlah hidupku, kuduskanlah hidupku Bapa, sesuai kehendak-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat kita cintai. Dan salam damai sejahtera dan selamat malam buat Bapak Ibu Saudara semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita berterima kasih Tuhan sudah pelihara kita menjelang malam ini. Sebelum kita berbaring tidur pada Kamis malam tanggal 28 September, kita memasuki angka 1000 hari. Saya serahkan hidup saya bersama Bapak Ibu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biar Yesus sebagai awal dan akhir, Alfa dan Omega. Dan puji Tuhan, saya bisa memasuki angka 1000 hari ini. Semua karena anugerah cinta daripada Tuhan Yesus. Karena setiap langkah kita, senantiasa kita minta pimpinan Tuhan. Sebab firman Tuhan sudah saya bacakan tadi di dalam Amsal Sulaiman 16 ayat 1, 2, dan 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Jadi Tuhan jadikan sentral dalam hidup kita. Bukan hati kita menjadi sentral, kita akan gagal. Bukti nyata kalau manusia menurut jalannya sendiri, dia 25 ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangan sendiri, ideal, kelihatannya jalan lurus. Tapi kata firman Tuhan, Tuhanlah yang menguji hati. Oleh karena itu di ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Rencana kita kalau diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang atur. Karena Tuhan yang maha tahu mas segala-galanya. Oleh karena itu mari kita hari demi hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Supaya kita persiapkan, ayo kita mencari Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Firman Tuhan katakan, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Amin. Mencari Tuhan
berarti mencari keselamatan, mencari Tuhan, mencari damai sejahtera, mencari Tuhan, mencari hidup yang kekal. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Terpujilah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita mau baca firman Tuhan atas rahmat anugerah malam ini. Kita baca dalam kitab Hosea pasal 10 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah, makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Ini contoh Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, ya. Riap tumbuhnya menghasilkan banyak buah, makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah. Makin diberkati, tapi manusia banyak seringkali lupa sama Tuhan. Justru bikin nyakiti hati Tuhan. Justru di sini makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala, makin dosa. Banyak kenyataan manusia saat ini minta berkat. Bisanya manusia minta berkat, misal kesehatan, ya, minta rezeki, minta segala-galanya. Tapi kalau sudah diberkati sama Tuhan, sudah sehat, lupa sama Tuhan, nyakiti hati Tuhan. Ini sama, itulah sifat manusia. Maka pentingnya kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Biar hari ini hari kita dibentuk sama Tuhan. Maka mari Bapak Ibu, malam hari, pagi hari, tiap hari, setiap saat dekat dengan Tuhan. Supaya kita tidak kena racun dengan dunia ini. Supaya kita tidak kena terkontaminasi dengan dunia yang jahat ini. Ayat yang kedua, hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka. Akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Benar, manusia itu licik, saudara. Kalau kita buka di dalam Yeremia pasal 17, manusia itu licik. Maka kita jangan punya licik hati, tapi berikan hatimu untuk Tuhan. Yeremia 17 ayat 9, demikian firman Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahui ini? Hati bangsa Israel membatu. Termasuk banyak anak Tuhan, hatinya licik. Maka kita tidak. Tapi kita semua adalah hati yang rendah hati. Hati yang bersih. Hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Ayat yang ketiga. Sungguh sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apa yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bethawen. Sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya, oleh sebab kemuliaannya terambil alih daripadanya. Amin. Mari saya sudah terangkan di Bait Awen, ya. Jadi manusia makin jahat, bangsa Israel makin nyaki hati Tuhan. Ayat yang ke-6, anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepala Raja Agung. Efraim akan menanggung malu, Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan, rajaan seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mezbah-mezbahnya, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbullah kami. Sudah stres, saudara. Bangsa Israel, orang kalau sudah terlalu jahat, dia stres. Hanya dia katakan, timbullah kami. Banyak orang katakan, udahlah mati, saya mau mati. Karena apa? Dia tidak ada harapan. Hatinya tidak ada kebenaran. Hatinya penuh dengan kegelapan dosa. Tidak ada simpan firman Allah. Ujung-ujungnya nanti membawa mereka di dalam kematian. Terus berikutnya, semua baca. Ayat yang ke-8. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan musnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mezbah mereka. Mereka akan berkata kepada gunung, timbullah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Sama juga nanti menjelang kedatangan Tuhan sesuai dengan kitab Wahyu, mereka stres dan mereka takut akan kematian. Dan kata firman Tuhan ke dalam kitab Wahyu, orang mencari mati tidak bisa mati karena terlalu stres, saudara. Lihat ini, saya mau baca dalam kitab Wahyu, saudara. Oleh itu pakai pentingnya Bapak persiapan dari sekarang. Kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau penuh dengan firman Allah. Supaya pada waktu nanti kesulitan datang, ya, kita sudah dapat kekuatan dari Tuhan. Bahkan saya katakan, kita mau minta rapture sama Tuhan. Diangkat sama Tuhan, ya. Karena nanti akan masa kesulitan terjadi. Wahyu 9 ayat 6 dikatakan, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati,
tapi mau lari dari mereka. Coba ini, karena mereka terlalu stres. Tapi bagi kita, mari kita mau mencari Tuhan. Ayat 9, sejak hari Gibeah engkau telah berdosa Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibeah? Aku telah datang untuk mengajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka. Apa mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku masang Efraim, Yehuda harus membaca, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Seringkali kita sadar, awal-awalnya kita punya cinta mula-mula, kasih yang mula, setia sama Tuhan, awalnya. Tapi di tengah jalan seringkali manusia terperosok, jatuh di dalam dosa. Seperti bangsa Israel, sudah ditolong dan diberkati sama Tuhan di tengah jalan. Karena berkat Tuhan dia tidak sadar, manusia seringkali begitu. Sudah diberkati Tuhan, justru main-main dengan dosa. Kemerdekaan disalahgunakan, berkat disalahgunakan, hancur saudara. Ya, ayat 12, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Ya, ini ada hukum tabur tuai. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Amin. Waktunya kita mencari Tuhan. Puji Tuhan malam ini sebelum kita berbaring tidur, pagi malam mencari Tuhan. Di situ kita akan mendapatkan berkat keadilan dari Tuhan. Kamu telah membaca kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan, oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan, seperti Salman menghancurkan Bet Ale. Salman ini raja saudara. Seperti di dalam 2 Raja pasal 17 ayat 3 saya mau baca. Dalam 2 Raja pasal 17 ayat 3 dikatakan Salman Neser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Ini semua raja-raja zaman yang lalu, ya bangsa Israel, mereka banyak nyakiti hati Tuhan. Ya, pada hari penteburan ibu beserta anak-anak diremukan. Demikian akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena kedahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Jawa ini, mereka dahsyat kejahatan di hadapan Tuhan, nyakitin hati Tuhan, dosanya seperti merah kirmisi. Oleh karena itu di sini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa belajar dengan membaca Alkitab, kita bisa tahu karakter bangsa Israel yang tidak berkenan sama Tuhan. Supaya kita baca firman Tuhan, Tuhan cinta kepada kita, Alkitab disampaikan kepada kita, supaya kita bertobat, tidak tiru perbuatan-perbuatan bangsa yang salah. Tapi mari kita kembali kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita minta hari-hari hidup penuh dengan tantangan. Tidak pernah berhenti kita menghadapi pergumulan hidup. Tapi justru kualitas kita diukur pada waktu kita punya masalah. Emas adalah emas, tampil emas. Biarpun dibakar dengan api, tetap emas. Karena hidup kita cinta Tuhan. Biar hari-hari kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Marilah Tuhan pimpin saya. Amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Amin, haleluya. Dalam dunia penuh susah, amin, haleluya. Jangan kau tinggal sendiri. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua, dan saya diberkati Tuhan. Kita mau setia mencari Tuhan bersama dengan Yesus. Kita akan tampil lebih dari pemenang. Amin. Malam hari dan malam yang diberkati Tuhan, biarlah berkat damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Berjaga dan berdoa dan selalu mencari Tuhan. Di situ kita akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita, hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.